Setelah sebelumnya pernah menang balapan bersama Honda dan Ducati, pilot Australia tersebut bergabung dengan KTM pada 2023 dengan tujuan jangka panjang untuk membangun program MotoGP. Meskipun ia sempat meraih beberapa podium awal di sprint race dan Grand Prix, pembalap Australia itu tidak pernah bisa menandingi rekan setimnya di KTM, Brad Binder. Segalanya makin memburuk pada 2024, saat ia berjuang untuk finish 10 besar secara teratur, sebagian besar karena masalah dengan ban depan Michelin baru, yang membuat KTM tidak menawarinya kontrak baru. Meskipun awalnya ia tidak senang dengan bagaimana situasi ini ditangani. Padahal sebelumnya, Miller diyakinkan akan mempertahankan posisinya, ia kini memberikan gambaran yang berbeda tentang waktunya di KTM. "Saya kecewa untuk semua orang," ujarnya. "Ini bukan yang kami inginkan dari semua pihak. Seperti yang Anda katakan, saya datang ke sini dengan 25 podium, naik podium dan berjuang untuk kejuaraan di tahun terakhir, 2022, di Ducati. Ini tidak seperti yang saya bayangkan. Bahkan di awal musim ini, saya menjalani off-season tersulit yang pernah saya jalani dan saya tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan. Saya mencoba yang terbaik sejak lap pertama di Valencia ketika saya mencoba motor hingga lap terakhir, di seri terakhir Barcelona. Saya bangga dengan fakta itu, dan hanya itu." Miller mengakhiri musim 2024 dengan berada di peringkat ke-14 dalam klasemen pembalap, sementara rekan setimnya di KTM, Binder dan Pedro Acosta, masing-masing berada di posisi kelima dan keenam. Mencapai hasil terbaik di urutan kelima pada 2 kesempatan, ia mencetak 87 poin, turun dari 163 poin yang ia raih pada 2023 saat KTM berada di posisi yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan Ducati yang dominan. Ketika diminta untuk menyebutkan beberapa balapan di mana ia merasa kompetitif di atas RC16, ia mengatakan, "Saya pikir Valencia tahun lalu, memimpin balapan terakhir adalah perasaan yang menyenangkan dan berjuang untuk podium, di Sachsenring dan podium sprint di Jerez. Tapi yang pasti tahun ini dengan ban baru kami kesulitan beradaptasi. Jelas menggunakan sasis yang sama dengan yang kami gunakan di Misano tahun lalu tidak membantu." Miller merasa penampilan impresifnya dari posisi 15 ke posisi 5 di Grand Prix Thailand pada bulan Oktober menunjukkan semangat juangnya, dan bersikeras bahwa ia tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Tentu saja yang paling berharga adalah posisi kelima di Buriram. "Senang rasanya bisa kembali bertarung memperebutkan podium lagi," ujarnya. "Oke, kondisinya basah, tapi kami menunjukkan kegigihan yang sebenarnya dan itu menggambarkan 2 tahun terakhir ini. Saya tidak pernah menyerah sedikit pun. Bahkan ketika saya terjatuh di akhir pekan kedua, saya tetap berusaha melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, itulah tujuan saya berada di sini, memberikan yang terbaik setiap kali saya berada di lintasan. Saya adalah seorang pembalap dan saya ingin menjadi kompetitif, dan sayangnya, saya belum melampaui ekspektasi saya belum memenuhi ekspektasi saya dalam beberapa tahun terakhir, jadi saya kecewa dengan hal itu." Menyusul berita kepergiannya dari KTM, ada satu titik ketika Miller mengakui bahwa peluangnya untuk tetap berada di grid MotoGP pada 2025 hampir tidak ada. Namun, ia akhirnya berhasil mendapatkan kontrak pabrikan dengan Yamaha untuk membalap bersama tim satelit barunya, Pramac, tahun depan. Pembalap Australia ini sebelumnya telah menghabiskan 3 musim bersama Pramac dari 2018 hingga 2020 saat masih menjadi bagian dari struktur satelit Ducati.